Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denny Wahyudi Putra, NPM 221110547, kelas manajemen 22C. Di video kali ini saya membawakan materi tentang prinsip-prinsip manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengulangi risiko yang dapat mengurangi pencapaian tujuan organisasi. Dan risiko ini dapat berupa peluang atau ancaman yang memiliki dampak positif atau negatif pada organisasi, yaitu prinsip-prinsip manajemen risiko membantu organisasi untuk memahami dan mengelola risiko secara efektif sehingga dapat meminimalkan kerugian dan memaksimalkan peluang. Selanjutnya, identifikasi risiko. Baik, yang pertama, untuk langkah pertama yaitu dalam manajemen risiko adalah mengidentifikasi risiko yang mungkin dihadapi oleh organisasi. Identifikasi risiko dilakukan melalui analisis terhadap berbagai aspek organisasi seperti proses bisnis, lingkungan eksternal, dan sumber daya. Yang kedua, menghindari ketidakpastian, yaitu tujuan dari identifikasi risiko adalah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang risiko yang mungkin dihadapi oleh organisasi. Semakin banyak risiko yang diidentifikasi, semakin baik juga organisasi dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan risiko tersebut. Selanjutnya yaitu sumber risiko. Sumber risiko dapat berasal dari berbagai aspek seperti risiko operasional, risiko keuangan, risiko hukum, risiko reputasi, risiko teknologi, risiko lingkungan, dan risiko sosial. Setiap risiko memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda-beda sehingga perlu dianalisis secara menyeluruh. Selanjutnya yaitu analisis risiko. Baik, analisis risiko ada 3. Yang pertama, probabilitas risiko, yaitu analisis risiko adalah proses yang digunakan untuk menilai risiko yang telah diidentifikasi. Analisis risiko bertujuan untuk menentukan probabilitas risiko terjadi dan dampak yang mungkin ditimbulkan oleh risiko tersebut. Probabilitas risiko mengukur kemungkinan risiko tersebut terjadi, dan semakin tinggi probabilitas risiko, semakin besar kemungkinan risiko tersebut terjadi. Yang kedua yaitu dampak risiko. Pasti dampak risiko. Dampak risiko yaitu mengukur kerugian atau keuntungan yang mungkin ditimbulkan oleh risiko tersebut. Dan dampak risiko dapat diukur dalam berbagai hal seperti kerugian finansial, kerugian reputasi, kerugian operasional, dan kehilangan sumber daya. Semakin besar dampak risiko, semakin besar kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh risiko tersebut. Baik, yang ketiga yaitu penilaian risiko. Penilaian risiko yaitu merupakan proses untuk menentukan tingkat risiko yang dihadapi oleh organisasi. Penilaian risiko dilakukan dengan menghubungkan probabilitas risiko dan dampak risiko. Hasil penilaian risiko digunakan untuk menentukan prioritas risiko dan menentukan strategi pengelolaan risiko yang tepat. Baiklah, selanjutnya yaitu evaluasi risiko. Untuk evaluasi risiko ada 3, yaitu toleransi risiko. Toleransi risiko adalah evaluasi risiko untuk menentukan apakah risiko yang dihadapi oleh organisasi dapat diterima atau tidak. Dan toleransi risiko adalah tingkat risiko yang dapat diterima oleh organisasi. Setiap organisasi memiliki tingkat toleransi risiko yang berbeda-beda, tergantung pada tujuan, budaya, dan sumber daya organisasi. Selanjutnya, kriteria evaluasi. Untuk kriteria evaluasi dapat digunakan untuk menentukan apakah risiko tersebut dapat diterima atau tidak. Kriteria evaluasi risiko dapat meliputi dampak risiko, probabilitas risiko, tingkat keparahan risiko, dan biaya pengelolaan risiko yang tidak dapat diterima.
harus dikelola secara efektif untuk meminimalkan kerugian yang mungkin ditimbulkan. Baik, yang terakhir yaitu respons risiko. Respon risiko adalah tindakan yang diambil oleh organisasi untuk mengelola risiko yang telah diidentifikasi dan dievaluasi. Ada 4 respon risiko utama, yaitu menghindari risiko, mengurangi risiko, menerima risiko, dan memindahkan risiko. Baik, untuk pengelolaan risiko ada 3. Yang pertama, mitigasi risiko. Mitigasi risiko adalah tindakan yang ditimbulkan untuk mengurangi probabilitas risiko terjadi atau dampak risiko. Dan mitigasi risiko dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti pengendalian risiko, meminimalkan risiko, dan mengurangi risiko. Yang kedua yaitu transfer risiko. Transfer risiko adalah tindakan yang ditimbulkan dan memindahkan risiko kepada pihak lain. Dan transfer risiko dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti asuransi, kontak, dan jaminan. Dan yang ketiga yaitu penerimaan risiko. Untuk penerimaan risiko adalah tindakan yang diambil untuk meminimalkan risiko yang dihadapi oleh organisasi. Penerimaan risiko biasanya dilakukan untuk risiko yang memiliki probabilitas rendah dan atau dampak rendah. Penerimaan risiko dapat dilakukan dengan tidak mengambil tindakan apapun atau dengan memantau risiko secara berskala. Baik, prinsip-prinsip utama yaitu yang pertama komitmen dari pimpinan, yang kedua yaitu partisipasi staf, dan yang ketiga yaitu pengambilan keputusan transformasi. Dan selanjutnya yaitu manfaat manajemen risiko, yaitu yang pertama meningkatkan kesadaran risiko, membantu organisasi untuk memahami risiko yang dihadapi dan mengembangkan strategi yang tepat untuk mengelola risiko tersebut. Yang kedua yaitu meningkatkan pengambilan keputusan, yaitu membantu organisasi untuk membuat keputusan yang lebih transformasi dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan risiko yang mungkin dihadapinya. Oke, yang ketiga yaitu meningkatkan kinerja organisasi, yaitu membantu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan meminimalkan kerugian dan meminimalkan peluang. Yang terakhir yaitu meningkatkan kepercayaan stakeholder, yaitu membantu organisasi untuk membangun kepercayaan dengan stakeholder dengan menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan risiko tersebut. Baik, untuk contoh penerapan risiko, manajemen risiko yaitu ada 4 ya. Yang pertama risiko keuangan, risiko siber, risiko hukum, dan risiko lingkungan. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.